Halo siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita kembali belajar dari tema 7, subtema ketiga, pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam hal ini kita akan membaca beberapa hal dan menjawab beberapa isian yang telah disediakan. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ini silakan dibaca ya. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Ya, terdiri dari dua kata itu ya, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Berikut kita akan mengenal tokoh-tokoh yang merumuskan tentang pembentukan Pancasila yang dimaksud. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan ya, ini adalah usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama adalah tokohnya adalah Muhammad Yamin, yaitu pada 29 Mei 1945. Mengusulkan 5 dasar, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Inilah usulan atau rumusan yang diberikan oleh Muhammad Yamin. Kita lihat tokoh yang kedua adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Menurut Supomo, 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Inilah menurut Profesor Dr. Mr. Supomo. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, 1 Juni ya, pada tanggal 1 Juni. Insinyur Soekarno berpidato. Nah, ini menurut rumusan Insinyur Soekarno tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu internasionalisme, 2. Perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, inilah 3 tokoh yang masing-masing mengusulkan Pancasila. Nah, dari ketiga tokoh inilah terbentuklah Pancasila yang sekarang kita kenal, ya, yaitu 5 dasar. Ya, ini isinya yang sudah sangat kita kenal, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat, ini pada pembukaannya Undang-Undang Dasar 1945. Kalau setiap upacara pasti ini dibacakan ya. Baik, kita sudah mengenal tokoh-tokoh rumus Pancasila, ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ingatlah, nah ini hasil dari rumusan kesimpulan ketiganya. Baik, kita silakan nanti dijawab ya pertanyaan-pertanyaan nomor 1,
Pertanyaan nomor 2, kemudian nomor 3 silakan dijawab. Ini sudah ada contoh jawabannya nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan seterusnya. Oke. Lalu kita membaca kembali peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini adalah merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita waspada. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan itu tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, nanti bisa dibaca ulang lagi ya, supaya lebih jelas. Nah, ini adalah bagan atau peta pikiran peran Pancasila dalam keberagaman bangsa Indonesia. Seperti ini cara mengisinya. Oke, kita next. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Nah, ini gotong royong adalah salah satu contohnya. Ini gambar ini ya, gotong royong ya, membangun rumah ibadah atau membersihkan pekarangan komplek dan sebagainya ya. Dalam kehidupan masyarakat kita sering menghadapi masalah yang punya kepentingan bersama. Perhatikanlah gambar di halaman sebelumnya, maksudnya gambar ini yang menunjukkan sikap kegiatan gotong royong. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut bergotong royong. Kegiatan yang ini dilakukan atas kesadaran dalam hal tertentu. Permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Dengan menggunakan gambar di atas sebagai bantuan dan informasi lain sebagai diskusi segala, silakan dijawab ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Next kita, nah ini adalah, silakan dibaca nanti ya, silakan dibaca. Kemudian dijawab dari pertanyaan, dari bacaan tadi dijawab. Silakan dijawab. Oke, demikianlah petunjuk untuk mengisi buku tematik yang anak-anak miliki dan sekaligus penjelasannya ya. Silakan dibaca lagi dengan teliti, dengan cermat ya, jangan terlalu buru-buru karena Bapak hanya sekedar menjelaskan saja. Silakan dibaca lagi dengan cermat, dengan seksama supaya dipahami. Demikianlah pertemuan kita. Semoga bermanfaat dan kita kembali bertemu dalam video selanjutnya. Terima kasih.